Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, para alim, para kiai dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita sama-sama tahu bahwa bulan itu adalah bulan di mana kedatangannya dirindukan dan kepergiannya ditangisi banyak umat, manakala itu dilihat dari mata agama yang dalam. Dari itu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kita harus memanfaatkan bulan yang penuh barokah ini dan biarkan bulan berlalu, jangan sampai ada kesan yang tidak mendalam di hati kita. Maka tentunya banyak kita bercanda di dalamnya dengan candaan agama, di mana kita adalah makhluk yang mempunyai pribadi tawaduk kepada Sang Pencipta. Dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 hal amalan-amalan di bulan suci Ramadan, dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan banyak hal, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Namun di sini kami tidak akan mengupas berbagai macam amaliyah bulan suci Ramadan. Ada 3 pokok yang perlu kita perhatikan. Satu adalah meningkatkan sholat. Yang kedua adalah banyak komunikasi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sedekah. Kaum muslimin, meningkatkan sholat dalam artian adalah meningkatkan kualitas kita berkhidmat bakti kepada Allah lewat media yang namanya sholat. Bisa saja di kala bulan-bulan selain Ramadan, kita enggan untuk berkomunikasi lewat media sholat yang namanya sholat rawatib. Dari itulah marilah ba'diyah dan qobliyah kita coba dan kita mulai dari bulan suci Ramadan ini. Barangkali di saat-saat bulan selain bulan suci Ramadan, kita enggan bersimpuh di saat-saat matahari meninggi. Mulai itulah kita tata hati bersimpuh lewat media komunikasi sholat duhanya. Jangan-jangan saya sendiri barangkali bulan-bulan selain bulan suci Ramadan enggan untuk bangun di tengah malam. Padahal di situ adalah tempat di mana Allah memberikan ijabah berbagai macam persoalan hidup bagi manusia. Tapi mari kita tata mulai bulan suci Ramadan ini, meningkatkan kemauan dan kemampuan kita untuk berkhidmat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat peningkatan kualitas sholat. Maka kegundah-gulanaan orang itu bisa diselesaikan dengan media yang namanya sholat. Kemudian yang kedua, kita banyak bersenandung mesra dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Marilah sama-sama mulai kita baca. Kemudian meningkat, kita tahu apa artinya. Syukur bisa sampai tahu, faham apa yang dimaksud Al-Quran. Dan endingnya mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Butiran-butiran pahala membaca Al-Quran tidak kita ragukan. Sampai-sampai baginda Rasul mensitir satu huruf adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya berbagai macam peluang amaliyah di bulan suci Ramadan lewat media pembacaan kita kalamullah Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak mampu dan belum mampu untuk membacanya,
peluang bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kita mau mempelajarinya. Belajar adalah merupakan sebuah kebutuhan yang bermula dari sebuah beban. Beban yang sudah sering akan menjadi sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan itulah lama-lama menjadi kebutuhan. Yang ketiga adalah nilai yang perlu kita ambil bulan suci Ramadan adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian kemampuan kita, baik berupa apapun yang kita miliki. Terlebih bulan suci Ramadan adalah media sedekah yang paling utama dibandingkan bulan-bulan lain. Sampai baginda Rasul mensitir bahwa inna fis sadaqati khamsu khisalin. Orang bersedekah ada 5 hal yang harus diberikan balasan oleh Allah. Yang pertama adalah taziduhum fi amwalihim, akan semakin menambah hartanya. Menambah di mana? Bisa menambah barokah dan bisa menambah syari atau hakikat. Yang kedua, dawaun lil marad, akan menjadi obat orang yang sedang sakit. Sakit zahir, sakit batin. Sakit batin sangat-sangat membahayakan kepada lingkungan. Dirinya tidak tahu bahwa dirinya sedang sakit hati, tapi orang lain yang kena sasaran bahwa dia sebenarnya sakit hati. Kemudian yang ketiga, yarfa'ullahu al-bala, Allah akan mengangkat bala dengan sedekah itu. Banyak cerita dan banyak sejarah bahwa sedekah adalah bisa menghindarkan berbagai macam bala. Dan yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Kelak di kemudian hari sedekah itu akan melancarkan, mempercepat perjalanan kita tatkala lewat siratal mustaqim. Dan endingnya Allah menjanjikan yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, dan masuk surganya Allah dengan tanpa dihisab. Dari itulah kaum muslimin, mari sama-sama kita cermati bulan peluang. Bulan untuk menghargai orang lain adalah memperbanyak derma. Siapa orangnya yang tidak suka terhadap hal-hal yang kecil-kecil ini, lama-kelamaan akan lupakan yang besar. Dari itu, seteguk air barangkali untuk orang yang berbuka, sepotong roti atau sebutir kurma, itu kelak akan kita nikmati dan kita terima di sisi Allah sebagai limpahan pahala yang begitu besar. Dari itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga kebaikan-kebaikan kita ini oleh Allah diberi pahala balasan yang begitu nikmatnya kelak di kemudian hari. Dan marilah sama-sama kita berhusnudzon kepada Allah, manakala perbuatan, kegiatan apapun yang ada di kita oleh Allah dinilai sebuah kekurangan dan kesalahan, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita istiqomah, hidup penuh barokah. Kelak di kemudian hari kita sowan ke hadirat Allah, termasuk ribuan orang yang husnul khatimah. Terima kasih, khilaf dan salah mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.